Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan statistik sosial keempat, saya akan membahas tentang konsep statistik deskriptif dan statistik induktif atau inferensial. Kedua, pengukuran statistik dan penyajian data. Statistik deskriptif. Statistika deskriptif bisa dikenal juga sebagai statistik deduktif. Artinya, statistika yang tingkat kegunaannya mencakup cara-cara mengumpulkan data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data angka. Dalam hal ini, agar bisa memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Sugiono 2007. Data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data. Kuswanto 2012. Statistik deskriptif merupakan sekumpulan prosedur dasar atau sebagai metode dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, mengumpulkan data, mengorganisasikan data, menyajikan data, menganalisis data, menginterpretasikan data. Kelima dasar tersebut menjadi poin dalam hal menganalisis dan menafsirkan, tetapi tidak terdapat dalam menarik kesimpulan secara umum. Selanjutnya itu statistik induktif atau inferensia. Statistik yang menggunakan data dari suatu sampel untuk menarik kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel tersebut diambil. Untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi. Statistik yang berkaitan dengan analisis data untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada keseluruhan subjek tempat data diambil atau generalisasi. Selanjutnya itu pengukuran statistik. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur. Pengukuran tersebut diatur menurut kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala serta pengukuran yang berbeda pula. Ada 4 tipe pengukuran atau skala pengukuran yang digunakan dalam statistika, yakni nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual, atau kelompok dalam bentuk kategori. Misalnya, jenis kelamin diberi kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Angka ini hanya berfungsi sebagai label, tanpa memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki arti apapun. Selanjutnya, skala ordinal. Skala ordinal lebih tinggi daripada skala nominal, dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, nama lambang, bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan, juga menunjukkan ukuran atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Misalnya tingkat kepuasan seorang terhadap produk. Bisa kita beri angka dengan 5 sangat puas, 4 puas, 3 kurang puas, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Atau misalnya dalam suatu lomba pemenangnya diberi peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya itu skala interval. Mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Selanjutnya itu skala rasio. Adalah skala data dengan kualitas paling tinggi.
pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Pengukuran dalam skala rasio yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Misalnya berat benda A adalah 30 kg, sedangkan benda B adalah 60 kg. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Misalnya itu penyajian data. Penyajian data yaitu data atau populasi sampel yang sudah terkumpul selanjutnya diatur, disusun dan disajikan dalam bentuk yang jelas dan komunikatif. Secara umum terdapat beberapa cara penyajian data statistik, yaitu dengan menggunakan narasi, tabel, grafik, dan diagram. Cara-cara penyajian data statistik tersebut secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu penyajian data terbagi atas 3, tabel, grafik, dan diagram. Tabel terbagi 3, biasa, distribusi frekuensi, tabel silang atau crosstab. Kalau yang grafik, histogram, poligon frekuensi. Kalau yang diagram, batang, garis, lingkaran, pencar, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.